Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Negarian dimanapun berada. Bertemu lagi di acara Ngemeduk Negarawan Nunggu Beduk episode ke-19, yang pada sore hari ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik tentunya dengan episode-episode sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tema mendampingi belajar anak ketika pandemi. Nah, hari ini kita juga akan membahas sebuah tema yang tidak kalah menarik, yang masih membahas tentang topik pendidikan, yaitu tentang kurikulum yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, 1 jam ke depan tentunya saya tidak sendiri ya, karena akan ditemani oleh teman ngebeduk tentunya, yang juga akan berbagi inspirasi, berbagi informasi tentunya. Dan sepertinya beliau sudah bergabung ya. Halo, Bang Oki kayaknya udah gabung ya. Mungkin kita langsung saja ya invite teman ngebeduk kita pada sore hari ini. Halo Es, Oke. Halo Bang Oki, Insya Allah aman ya udah ya. apa kabar Es? Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Apa kabar? Oke. Kita sembari nunggu yang lain ini Mas. Mm-mm. Kayaknya udah 6 juta nih yang gabung, lumayan lah ya. Udah 6 juta negarian yang bergabung di rumah gitu. Bang Oki gimana nih kabarnya Baik Es, sore hari ini? Alhamdulillah. Puasa, Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sampai, ini puasa tahu hari keberapa ya hari ini ya? 19? 19. 19 ya? Sama kayak episode kita ini. Oh iya, Kita ada episode yang ke-19 nih, ngebedok nih. luar biasa dari awal puasa ya, ngebeduk ya. Salut buat teman-teman. Iya, dan alhamdulillah tidak ada absen Mas, alhamdulillah ya. Dan temanya selalu berubah-ubah. Setiap hari. Insya Allah kita konsisten ya sampai 30 hari. 11 Mhm. hari ya, 11 hari ke depan. Iya, jangan Bang lupa. Oki, Mhm. suaraku insya Allah nggak delay lah ya di tempat Mas Oki, aman nggak? Jelas, jelas sih, jelas. Di suara Bang Oki, suara gimana? suara ini lancar dari sini. Lancar ya? Ya. Oke. Ini udah 12 juta nih. Bang Oki yang gabung, nggak apa-apa kali ya. Kita mulai aja obrolannya. Iya, Udah ada Mas Imam juga tadi. Aku lihat ada Uniria juga tadi. Mas Arya gitu. Kita mulai aja ya. Mungkin sedikit perkenalan dulu nih. Kalau teman-teman di rumah mungkin udah nggak asing lagi ya dengan Bang Oki ya. Karena sering banget gitu ngisi program-programnya negarawan ya. Kalau kemarin kalau nggak salah di The Fest juga Mas Aki juga ya yang mengisi ya kalau nggak salah ya Mas yang tahun kemarin gitu. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang kurikulum ya yang baru di-launching oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, sedikit saya perkenalkan dulu nih teman-teman Sobat Negarian di rumah, profil Bang Oki nih. Jadi Bang Oki ini merupakan analis kebijakan di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya, betul, Es. Saki ya. Hari ini kita akan membahas gitu, mungkin teman-teman di rumah udah kayak penasaran sih, apa sih kurikulum yang baru itu tentang apa sih gitu, dan penerapannya udah sejauh mana seperti itu. Nah, mungkin aku langsung aja ya Bang Oki ya, karena kayaknya udah pada nggak sabar nih. Halo Niria, Niria kayaknya udah bersemangat banget nih menyimak obrolan kita pada sore hari ini. Bang Oki, kalau kita berbicara tentang kurikulum ya, ini adalah suatu unsur yang sangat penting ya dalam dunia pendidikan ya, agar tujuan dalam pembelajaran itu bisa tercapai gitu, tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Nah mungkin Bang Oki bisa cerita ke teman-teman negarian di rumah gitu loh, sebenarnya yang melatar belakangi kurikulum Merdeka ini hadir itu apa sih gitu. Oke, silakan Bang Oki. Oke, ini juga sambil buka contekan dari Nggak paparan Mas apa-apa, Menteri yang kemarin. Jadi gini ya, nggak apa-apa, sebenarnya aman Mas. sebenarnya krisis pembelajaran di Indonesia itu kan sebagaimana teman-teman tahu juga telah berlangsung lama ya.
dan masih banyak PR-PR kita juga yang perlu diselesaikan gitu. Buktinya apa? Buktinya itu dari studi-studi nasional maupun internasional, seperti dari PISA ya, yang salah satu referensi kita itu menunjukkan bahwa masih terdapat banyak siswa yang belum mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Jadi studi tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antara kelompok sosial ekonomi pembelajaran. Dan pandemi ini makin memperparah makin memperparah, nggak cuma di Indonesia aja sih, karena banyak juga di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman juga tahu istilah learning loss ya, dan itu yang apa namanya, salah satu alasan gitu ya, kita perlu peningkatan kualitas pembelajaran kita. Oke, menarik nih, Bang Oki, kalau misalkan kita membahas tentang learning loss ya, apalagi tahun 2020 kita dilanda pandemi ya, Yeah. yang di luar prediksi kita ya, dan dunia pendidikan juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri ya dengan Betul. kondisi yang ada ya. Betul. Dan kalau kita bicara mengenai kurikulum, karena ini adalah unsur yang sangat penting ya untuk mencapai tujuan pembelajaran, tentu saja gitu, Kemendikbudristek sendiri punya tujuan gitu. Kenapa sih yang awalnya kita kalau kita lihat kilas balik ya perjalanan kurikulum kita dari mulai yang 2006 kalau aku nggak salah ya, karena aku pernah mengajar juga nih Mas Aki ya, di waktu dulu pernah ngajar juga, jadi pernah make yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan ya, 2006 itu kalau nggak salah launchingnya. Kemudian 2013 kita pernah ganti kurikulum juga nih, namanya K13 atau kurikulum 2013. Sampai pada hari ini ada lagi nih ternyata ya, kurikulum tadi sempat di-spill oleh Mas Oki, kurikulum merdeka gitu. Yeah. Nah, tujuan dari pemerintah sendiri menghadirkan kurikulum ini sebenarnya untuk apa sih, Mas Oki? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya kita juga banyak belajar juga sih dari pandemi gitu ya. Jadi ketika pandemi kemarin kita itu mengeluarkan opsi kurikulum juga sebenarnya. Ada opsi sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Ada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat, kita nyebutnya. Kurikulum darurat ada kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian sekolah juga bisa menggunakan kurikulum yang memang disusun oleh sekolah itu sendiri gitu ya. Dan ini kami ada survei di sekitar 18.000 siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD gitu ya. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat tadi itu efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi COVID ini. Jadi ada perbedaan hasil belajar yang signifikan lah antara kurikulum 2013 penuh dan kurikulum darurat. Dan efektivitas kurikulum ini semakin menguat pentingnya gini ya. Jadi tadi saya bilang COVID ini memberikan banyak pelajaran juga sih jadinya kan. Jadi efektivitas kurikulum yang tadi saya sampaikan sebelumnya semakin menguatkan kita akan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Jadi arah perubahan kurikulum yang kita canangkan itu yang pertama adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Kemudian kita berfokus pada materi-materi yang esensial saja, gitu ya. Kemudian juga memberikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik atau siswanya masing-masing. Dan nggak hanya stop di situ aja, pemerintah juga nggak tinggal diam ya ketika meluncurkan suatu kebijakan. Kita juga menyediakan berbagai macam referensi yang free digunakan oleh teman-teman guru, baik semua guru dari Sabang sampai Merauke. Kemudian terkait hal tersebut juga kebijakannya sekarang adalah dalam masa pemulihan pembelajaran ini, sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Ada 3 opsi yang kita sediakan. Yang pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh.
Kemudian kurikulum darurat yang tadi, kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian yang terakhir kurikulum merdeka gitu. Jadi itu kebijakan, opsi-opsi kebijakan yang sekarang sedang dijalankan oleh kementerian, dan itu dasar-dasar hukumnya bisa teman-teman pelajari sih di laman kurikulum, nanti bisa di-share juga di akhir bagian ini, ya. Oke. Bang Oki, ini teman-teman di rumah ya, Sobat Negarian juga penasaran nih terkait apa sih yang menjadi, tadi kan latar belakang udah sempat dibahas ya, dan kira-kira apakah pergantian kurikulum ini tidak terlalu cepat nih? Kalau kemarin kan kita flashback dari KTSP, kemudian kurikulum 2013, dan sekarang Pameo ganti kurikulum kurikulum ya maksudnya ya. Iya, selalu menegaskan, iya, selalu menegaskan ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Iya. Nah, dari Mas Ogi sendiri nih sebagai bagian dari Kemendikbudristek ya, mungkin policy maker kita juga punya alasan tersendiri ya, yang tentunya mungkin untuk kebaikan pendidikan juga ya ke depannya gitu ya. Iya. Apakah pergantian ini tidak terlalu cepat, dan menurut Bang Oki penerapannya sampai saat ini udah sejauh mana gitu? Mungkin ini saya mau ngutip pernyataan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya, Pak Nino gitu ya. Beliau mengatakan, ini juga udah dirilis resmi di platform kanal-kanal media sosial kita dan laman resmi. Jadi beliau mengatakan bicara tentang pergantian kurikulum perlu terlebih dahulu membedakan dua hal, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum nasional itu ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru atau pendidik untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik murid serta perkembangan isu-isu yang kontemporer. Nah, oleh karenanya, kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang yang besar untuk inovasi. Kerangka kurikulum nasional harus dirancang sebagai kerangka yang dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Kemudian, pada intinya, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif aja, tidak cepat berubah. Dan beliau juga menambahkan memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Ini yang Kemendikbud lakukan dengan merancang embrionya kurikulum merdeka yang kita sebut kurikulum prototipe ya, yang sudah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak dan SMKPK. Nah, kembali lagi ke isu pergantian kurikulum tadi ya, sebenarnya laju perubahan kurikulum nasional kita nggak terlalu cepat ya, bahkan cenderung melambat. Beliau menyatakan gitu ya, kalau kita perhatikan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum berubah dari KBK di tahun 2004, kemudian tadi yang Hesi sampaikan KTSP di tahun 2006, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 di tahun 2013. Berarti kurikulum 13 sendiri itu hampir diterapkan selama 11 tahun, dan setidaknya melewati 4 menteri pendidikan ya, jadi kita nggak tergesa-gesa juga gitu. That's why terbantahkan juga ya Pameo itu harusnya. Terbantahkan Pameo, betul. Pameo ganti kurikulum ini terbantahkan, Mas. Benar Mas Wakan. Dan untuk implementasi kurikulum merdeka ini juga tadi ya sebagai salah satu opsi untuk pemulihan pembelajaran itu sudah banyak juga sih sekolah-sekolah yang mendaftar ya, karena keleluasaan bagi sekolah atau satuan pendidikan untuk mengimplementasi kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Nanti teman-teman bisa pelajari juga secara detail di laman-laman yang sudah kita sediakan, Nes. Mas Oki, berarti yang saya tangkap kurikulum merdeka ini bersifat opsional ya, tidak harus diterapkan di sekolah seperti itu. Nah, kenapa sih nggak diterapkan aja gitu Mas ke semua sekolah gitu? Karena kan kita ya tadi kan alasannya salah satunya karena kita mengalami yang namanya learning loss ya selama pandemi gitu. Kenapa sih nggak semuanya aja gitu diterapkan kurikulum merdeka ini? Kenapa hanya sekolah yang siap aja gitu? Iya, karena
sebagaimana yang tahu juga Indonesia kan beragam ya, dan kita juga perlu untuk memberikan keleluasaan bagi teman-teman yang menjalankan ini gitu ya. Kemudian juga kita pengennya ini juga menjadi kesadaran sendiri gitu ya, self assessment gitu ya. Karena dengan orang yang dia tergerak dari hatinya gitu, dan memang beliau juga menjalankan self assessment di sekolahnya, dan oke, saya memutuskan untuk ini gitu, untuk melakukan atau untuk mengimplementasikan kurikulum mereka. Dan nanti dengan harapan gini ya, ketika sekolah itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, mereka bisa mengimpactkan ke apa ya bahasanya ya, mengimpactkan ke sekolah-sekolah lain juga sih, apa Influence ya Mas ya, menginfluence ya, menginfluence. menginfluence gitu. Ini sebenarnya dari kita juga sudah punya sih beberapa testimoni terkait dengan kurikulum prototipe yang digunakan di 2.500 sekolah penggerak yang merupakan embrio dari kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah kerja keras teman-teman pengembang kurikulum diapresiasi oleh mereka. Ya. Menarik banget sih Mas Oki, karena terus terang karena aku juga basicnya pendidikan ya, bicara tentang isu kurikulum ini memang sangat menarik ya untuk kita bahas ya, karena memang dari perjalanan perubahan kurikulum yang saya ikuti ya, dari mulai mungkin dari 1974 kalau nggak salah ya, bukan hanya 2006 gitu, udah beberapa belas kali gitu ganti kurikulum. Dan saya sepakat tadi kata Mas Oki, ini nggak terlalu cepat sebenarnya gitu. Sedangkan peralihan dari K13 ke kurikulum merdeka itu udah belasan tahun ya Mas, kalau kita lihat ya. Nah, yang menjadi menarik membahas tentang kurikulum merdeka ini, kesiapan guru sendiri gimana Mas? Ya, Dalam itu menerapkan pemerintah nggak tinggal diam, kurikulum. Mas. Jadi pemerintah dengan apa kita menyediakan namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, platform itu bisa digunakan oleh guru untuk mendapatkan referensi-referensi referensi dalam um, untuk pembelajaran di kelasnya mereka. Jadi platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila gitu. Jadi mengajar, belajar, dan berkarya gitu ya. Dan platform ini juga menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Di situ ada ada perangkat ajar, ada assessment, ada pelatihan, ada video inspirasi, ada bukti karya gitu ya. Dan ini nanti mereka juga bisa saling terhubung dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dan ini kita sediakan free, itu bisa diunduh di gawai Android atau melalui laman guru.kemdikbud.go.id. Dan kami berharap itu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh ibu bapak guru kita semua nih. Jadi upaya yang kita buat ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk ibu bapak guru kita. Sepakat. Nggak ada alasan sih sebenarnya Mas ya. Kalau misalkan belum paham ya kita bisa mencari aksesnya Betul. gitu, mempelajari gitu hal-hal yang baru ini. Oke, menarik. Betul. Nah, kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka ini yang seperti apa, Mas? Ini sih secara spesifik itu nanti mereka yang melakukan self assessment gitu ya. Kemudian teman-teman dari direktorat juga sudah menyiapkan angket dan sudah disebar juga gitu. Ada 3 pilihan sih sebenarnya yang bisa diputuskan oleh satuan pendidikan dalam implementasi ini. Yang pertama, mereka bisa menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka, kemudian menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, lalu menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri dengan berbagai perangkat ajar. Dan untuk informasi details nanti bisa dipelajari di laman kita juga.
Oke, nanti kita ketik di kolom chat ya masih alamatnya biar teman-teman sobat negarian di rumah bisa mengakses Mm-mm. gitu Mm. informasi lebih lanjut. Iya. Gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Oki. Nah, salah satu semangat dalam kurikulum Merdeka itu kan penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif ya. Ini menarik nih kalau udah ada kata inklusif ya. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif, yang dimaksud dalam kurikulum Merdeka itu yang seperti apa gitu? Mungkin maksudnya lebih merdeka kali ya. Lebih merdeka itu untuk siswa, peserta didik atau siswa itu bisa mempelajari sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian untuk guru lebih memiliki kekuasaan untuk mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan muridnya atau peserta didiknya. Kemudian yang sekolah itu memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan atau sekolahnya dan karakteristik siswanya, Hes. Jadi itu mungkin yang lebih pas ya, kurikulum ini lebih merdeka seperti itu. uh, ini ada titipan pertanyaan netizen nih, Apa Mas Oki itu? ya. Jadi ada beberapa sentilan juga nih. Saya juga sebenarnya menanyakan ini agak gimana ya. Tadi sebenarnya untuk Pameo yang setiap ganti menteri ganti kurikulum itu sudah terbantahkan ya. Nah, teman-teman diaspora nih nitip pertanyaan ya Mas Oki. Kebetulan tadi sempat buka open Q&A gitu ya di stories gitu ya. Dan ada yang bertanya nih, kenapa sih Indonesia itu nggak menerapkan kayak di Jepang nih kurikulumnya berlaku selamanya gitu. Kayak di Jepang kan nggak pernah gonta-ganti kurikulum sama sekali gitu ya. Selamanya itu yang digunain gitu. Paling perubahan dikit-dikit gitu ya. Kayak revisi dikit-dikit gitu yang nggak beda banget misalkan dari K13 ke kurikulum Merdeka gitu. Nah, kalau dari Mas Oki sendiri menyikapi atau merespon pertanyaan itu kayak gimana nih Mas? Ya, setiap bangsa atau setiap negara kan punya karakteristiknya masing-masing ya. Dan Indonesia tuh sangat beragam gitu ya. Dan mungkin itu salah satu, kalau menurut saya itu salah satu keunggulan kita sih sebagai bangsa Indonesia. Jadi Nah, memang konteks. ya konteksnya seperti itu. Jadi memang kalau ini pendapat pribadi saya ya. Kalau menurut saya sih apa yang dilakukan saat ini sekolah, guru, siswa untuk mengejar aspirasinya mereka gitu. Dan sekali lagi itu tergantung kontekstual masing-masing wilayah atau masing-masing negara sih ya. Jadi mungkin kita tidak bisa menyamaratakan, tapi perlu diingat kalau sebagai referensi atau rujukan itu kita bisa belajar dari manapun, baik dari negara yang sudah berkembang maju gitu ya, ataupun dari negara-negara yang memang masih underdeveloped. Itu menurut saya rujukan sih oke ya, tapi kalau keputusan itu memang tergantung dengan karakteristik atau kondisi di kita gitu ya. Kondisi geografis Indonesia juga kan beda-beda ya Mas ya. Kita Mm-mm. antar pulau itu kan jauh-jauh ya Betul. jaraknya ya. Dan kalau misalkan kita mau menyamakan kayak di Jepang atau mungkin negara-negara lain ya, yang nggak bisa serta-merta disamain banget gitu ya. Karena kita juga kultur budayanya juga berbeda gitu ya. Ini menarik sih. Jadi pertanyaan netizen insya Allah sudah terjawab ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih dituliskan di kolom chat, nanti kita tanyakan di sesi Q&A ya. Oke, kita ke bahasan selanjutnya nih, Mas Oki. Gimana ya? Untuk kurikulum Merdeka ini sendiri, apa sih bedanya gitu dengan kurikulum yang telah lalu gitu? Kayak KTSP, K13, bedanya itu apa gitu? Ini saya info yang overview ya. Jadi kurikulum Merdeka itu lebih sederhana dan lebih mendalam. Jadi fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kemudian belajar menjadi lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. Terus yang kedua lebih merdeka. Tadi yang saya sampaikan, peserta didik bisa mengembangkan
sesuai minat, bakat, dan aspirasinya mereka. Terus guru bisa mengajar sesuai dengan capaian anak-anaknya, lalu sekolah untuk memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran dengan karakteristik masing-masing. Terus yang ketiga, ini lebih relevan dan lebih interaktif. Pembelajarannya melalui kegiatan berbasis pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan project itu memberikan kesempatan yang kepada para adik-adik kita ya, peserta didik itu siswa untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, literasi digital, dan lain-lain untuk mendukung sekali lagi mendukung pengembangan karakternya mereka, karena itu menurut kami penting sekali, dan kompetensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, teman-teman, nah di website itu juga ada perbandingan, jadi teman-teman bisa secara detail ya kalau mau bandingin nih isi kurikulum 2013, kurikulum darurat sama kurikulum merdeka, itu bisa ke web kurikulum.kemdikbud.go.id. Itu lengkap banget di situ perbandingannya. Ini udah ada komentar dari Sobat Negarian di rumah nih, Mas Ki, dari Uniria. Katanya kurikulum ini menjawab harapan orang tua nih katanya, yang mengharapkan kurikulum yang lebih berpihak kepada anak. Namun tantangannya mungkin adalah tidak semua guru dan sekolah siap ya. Ya ini tantangan kita bersama ya sebenarnya ya. Karena kalau flashback ya ke masa-masa sekolah dulu, itu sebagai pelajar tuh sebenarnya stres juga ya, harus belajar semua mata pelajaran ya, semua subjek gitu ya. Kadang kan kita berpikir ini sebenarnya belajar ini manfaatnya untuk apa gitu. Dan kira-kira di kurikulum Merdeka sendiri, Mas Oki gitu, ada nggak sih concern pemerintah gitu untuk memperbaiki isu-isu seperti meningkatkan capaian PISA misalkan, karena seperti yang kita tahu capaian PISA kita dari tahun ke tahun kita hampir selalu ya jadi juru kunci, dalam artian peringkatnya terendah ya Mas Aki ya. Kalau saya baca laporan dari OECD ya, penyelenggara PISA ya, itu saya lihat laporannya Indonesia tuh menempati posisi yang bisa dikatakan rendah ya. Nah, apakah dengan hadirnya kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu upaya tadi untuk meningkatkan capaian PISA kita gitu? Gimana Mas Aki Mungkin tanggapannya? tepatnya bukan capaian atau ranking PISA ya, sekarang kita sebenarnya PISA itu bukan untuk meranking ya. PISA itu untuk cerminan kita, untuk kita belajar apa yang sudah ada di diri kita gitu. Jadi outcome-nya ya nanti outcome-nya adalah pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Setidaknya mereka mempunyai atau kemampuan dasar literasi dan numerasinya mereka itu bisa berkembang dengan baik. Itu sih ya. Jadi PISA itu merupakan salah satu alat ukur aja. Jadi untuk cerminan kita gitu, untuk bahan kita bercermin gitu ya. Sudah sejauh mana nih kita melakukan reform gitu, dan sudah sejauh mana karena gini, di laporan PISA itu sendiri bukan hanya melulu hasil literasi numerasi, tapi di laporan lengkap kalau sempat baca gitu ya, itu ada bisa menyampaikan opsi-opsi rekomendasi kebijakan ya, seperti peningkatan kualitas guru, increasing the budget gitu ya, atau reform the struktural reform, itu ada di laporan PISA lengkap. Mungkin kita nggak bisa memaknai PISA itu sempit itu ya. Jadi sekali lagi balik lagi ke kurikulum Merdeka ini, harapannya itu outcome yang sudah digariskan di RPJMN, di Renstra kita, ya pendidikan berkualitas, anak-anak kita memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang yang baik gitu ya, karena itu merupakan kompetensi dasar manusia yang perlu dimiliki untuk menjalankan kehidupan sehari-hari nantinya. Itu ya. Mas Aki, kalau Mas Aki lihat di kolom chat ya, itu udah ada beberapa pertanyaan juga ya dari Sobat Negarian di rumah gitu ya. Sih? Nah, ada pertanyaan, ya, apakah ada strategi khusus gitu, khususnya untuk yang di daerah gitu, agar bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini gitu, Mas Aki?
Wait. Strategi khusus ya. Ya kalau dari pemerintah pasti kita berkolaborasi ya dengan Pemda ya. Karena sesuai undang-undang pemerintah daerah juga Pemda memiliki peran di pelayanan pendidikan gitu ya, terutama pendidikan dasar dan menengah gitu. Kalau tempat saya sih kan di Dikti kan emang layanan pemerintah pusat ya. Ya gitu. Jadi juga tadi dengan platform Merdeka Mengajar, dengan platform Guru Berbagi, itu kami harapkan juga bisa menjadi kayak meeting point ibu bapak guru di seluruh Indonesia ya. Jadi um, apa ya? Karena zamannya juga sudah berubah ya. Sekarang kita zaman kolaborasi ya, bukan zamannya kita mendikte gitu tanda kutip. Bukan zamannya kita hanya memberikan panduan panduan tertulis yang tebalnya 500 halaman gitu kan enggak gitu ya. Enggak, ini kiasan aja. Tapi gini, kolaborasi sih yang penting dengan berbagai pihak dan platform-platform dan channel-channel uh, pemerintah mengupayakan itu ada gitu. Jadi kayak platform Merdeka Mengajar tadi, guru belajar dan guru berbagi gitu-gitu. Dan yang terakhir nih yang kemarin dirilis sama oleh Mas Menteri ya, itu rapor pendidikan Indonesia. Nah teman-teman nanti bisa ngeliat tuh hasil-hasil hasil dari tiap daerah, uh, dari sisi literasi numerasi, dari sisi iklim sekolah, karakter itu teman-teman bisa mengeksplorasi tuh. Itu data yang menarik menurut saya. Oke. Semoga terjawab ya Uniria pertanyaannya tadi udah dijabarin sama Mas Oki ya. Sorry? Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Mas Oki. Nah, kalau misalkan nih ada satuan pendidikan yang mau menerapkan kurikulum merdeka ini nih Mas Oki, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan orang tua gitu untuk menyambut atau menerapkan kurikulum merdeka ini gitu? Tentunya selain guru, orang tua juga harus dipersiapkan kayak Betul, namanya betul. kan kurikulum kalau misalkan orang gurunya saja yang siap, orang tua tidak ya Iya, tentunya tidak bisa berjalan beriringan juga ya. Kalau ya. dari Mas Oki sendiri atau mungkin Kemendikbudristek gitu, ada usaha atau ikhtiar apa saja gitu yang dilakukan gitu untuk mempersiapkan mental orang tua juga gitu dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Iya, sekaligus ngajak orang tua nih untuk sama-sama yuk pelajarin bareng-bareng nih di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Di situ juga ada video yang bisa menjadi referensi orang tua untuk apa ya mempelajari tentang kurikulum merdeka ini juga termasuk gitu. Um, dan ini mungkin ya himbauannya tetap dampingi anak-anak sih menurut saya karena peran orang tua itu sangat penting karena itu ya kan ya yang garda depannya juga selain guru gitu. Jadi um, menurut saya yuk bareng-bareng nih kita mempelajari tentang kurikulum merdeka. Itu es. Benar Mas, karena kita udah pemerintah ya dalam hal ini udah menyiapkan dengan apa sebaik mungkin gitu ya kurikulum ini untuk dapat diterapkan di setiap satuan kerja, satuan pendidikan ya. Jadi kita juga perlu dukungan dari orang tua juga ya, Betul, tidak hanya unsur pendidik saja ya Mas Oki ya. betul. Semoga tadi yang bertanya juga ya, tadi ada sobat negeri yang bertanya terjawab ya. Karena tadi nyambung juga nih dengan pertanyaan Uniria yang terkait dengan apakah kurikulum ini berpihak terhadap anak atau tidak gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Aki. Kira-kira apakah ada perubahan jam pelajaran gitu dengan diterapkannya kurikulum merdeka ini? Atau mungkin yang awalnya dalam sehari itu mungkin ada yang 8 jam pelajaran mungkin ya. Saya juga kurang hafal juga sih Mas Oki. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini apakah ada perubahan jam pelajaran gitu di sekolah? Aduh, itu details banget sebentar. Um, perubahan jam pelajaran ya, saya harus cek dulu ya sini karena
I'm not into the details gitu ya, tapi sebenarnya di tadi sorry ya kalau misalnya terus-terusan merefer ke website kurikulum gitu ya, karena memang di sana tuh ada semua informasi yang diinginkan oleh teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari ya gitu ya. I will check. Mungkin nanti bisa diakses aja kali ya Mas ya di website. Sebentar ini juga ada buku saku ya yang bisa di ini. Jadi kalau menurut buku saku, apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Tidak berpengaruh karena project tetap dihitung sebagai beban mengajar guru ya. Dan apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Kalau menurut dokumen resmi yang sudah dirilis itu nggak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. Yang satu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas, kalau misalnya intrakurikuler aja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan kurikulum 2013, tapi sebenarnya selisih jam itu digunakan untuk ini project based learning untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada di buku saku ternyata. Iya, ada di buku saku dan saya udah sempat spill juga tuh di kolom chat ya. Jadi sobat negara yang di rumah yang penasaran itu bisa diakses ya. Saya udah sempat kirim juga sih di kolom chat kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu yang masih penasaran gitu terkait kurikulum merdeka ini bisa diakses ya lamannya. Di situ lengkap banget ya dari mulai paparan Mas Menteri ya, Mas Oki ya. Lihat buku sakunya juga ada gitu tentang Merdeka Belajar juga sempat disinggung juga gitu di situ. Ya, jadi teman-teman kalau masih penasaran sok diunduh ya panduannya gitu ya, terutama orang tua pendidik ya, karena ini sangat membantu kita gitu agar kurikulum merdeka ini bisa terlaksanakan dengan baik ya. betul. Oke. Pertanyaan netizen Budiman lagi nih Mas Oki, kayaknya banyak titipan pertanyaan ya karena sudah sempat dibuka Q&A juga ya dari kemarin ya Mas Oki ya. Dan kira-kira kalau di kurikulum merdeka ini posisi mata pelajaran muatan lokal itu apakah tetap ada gitu dalam struktur kurikulum Mas Oki? Ini ada pertanyaan juga. Masih lah pasti itu kan tadi kita menjunjung juga pembelajaran inklusif kan. Itu pastilah masih mengembalikan ke konteks daerah masing-masing. Intinya itu sih. Jadi kurikulum merdeka juga memberikan ruang yang luas juga untuk pengembangan konteks lokal gitu ya. Ya bisa dimaknai oleh teman-teman lah gitu ya. Benar, ntar dikiranya udah kurikulum merdeka ya, merdeka bebas ngapain, pokoknya mau masukin muatan pelajaran apa saja itu diperbolehkan gitu ya, nggak gitu juga ya konsepnya ya Mas Oki ya, mentang-mentang kurikulum merdeka kan, berarti tetap ada ya Mas Oki ya, Sorry? muatan lokal ya di kurikulum merdeka. Iya, ada. Oke, di kolom chat juga udah ada pelajaran, ini kayaknya ada yang bertanya lagi nih. Dari Uniria lagi nih, katanya aku suka banget nih anak-anak pakai project based learning. Wah, sebagai orang pendidikan saya terpantik juga nih mau membahas tentang project based learning nih Mas Oki. Kalau PBL sendiri di kurikulum merdeka ini apakah tetap ada gitu diterapkan gitu PBL ini sendiri? Karena kan ada blended learning gitu ya, project based learning gitu. Nah, kalau PBL sendiri, apakah itu diserahkan ke guru ya yang mengajar ya, atau seperti apa? Iya lah pasti kan tadi guru yang tahu ya anak-anaknya gitu ya. Ya ini pelajaran berbasis project masih ada, terutama untuk penguatan profil pelajar Pancasila tadi ya. Oke. Ah. PBL tetap ada gitu ya dari guru itu sebenarnya mungkin diserahkan ke guru-guru juga kan Mas ya, makanya tadi kan namanya juga kurikulum merdeka jadi
guru juga leluasa ya untuk mengembangkan pembelajaran ya disesuaikan dengan mungkin uh, kearifan lokal daerah masing-masing juga ya Mas Oki ya. Ya, Kalau misalkan saya salah, bisa diluruskan ya statementnya gitu. Yang saya baca juga ya dari bahan yang ada gitu yang saya baca itu seperti itu ya. Makanya kan muncul sekolah penggerak ya Mas Oki ya. Makanya tadi kurikulum Merdeka ini kan bersifat opsional ya bagi sekolah yang sudah siap seperti itu. Oke, menarik nih udah 46 menit nih teman-teman yang masih ada pertanyaan. Boleh banget nih di spill ya, di spill. disampaikan di kolom chat. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Asmi Nina nih, Mas Oki nih. Nah, katanya anaknya Mbak Nina ya, Mbak Asmi Nina ya, anakku masih 2 tahun, apakah kurikulum untuk child care atau preschool ya? Nah, kira-kira ini ada nggak ya, Mas Oki, di kurikulum Merdeka gitu? Child care dan preschool. Poin pembelajaran itu dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sepertinya ada gangguan jaringan ya. Kita coba invite Mas Oki lagi ya, teman-teman. Bismillah, semoga berhasil ya. Kayaknya 2 hari ini kita kendala jaringan dulu ya. Kemarin juga sama. Oh gitu, deg-degan aja, Ya, sudah 2 hari. kirain ini ya, yang kita punya itu untuk pendidikan anak usia dini dari apa TK, RA, PA, terus kelompok bermain, terus apa namanya tempat penitipan TPA itu tempat penitipan anaknya. Jadi ini bisa dicermati gitu ya, apa aja yang ada dan apa aja capaian-capaian pembelajaran yang um, apa yang diharapkan atau yang ditargetkan gitu. Jadi um, yang penting juga gini ya, pendidikan usia dini itu penting sekali gitu ya. Kesinambungan pembelajaran dari PAUD ke sekolah dasar adalah peran kunci gitu. Mengingat periode anak usia dini sebetulnya itu dari usia 0 sampai 8 tahun ini ada hasil risetnya juga gitu, dan uh, pemerintah juga mengambil peran apa apa pendidikan anak usia dini ini juga menjadi salah satu pendidikan yang penting juga ya untuk anak-anak kita. Terjawab ya. Tadi Mbak Asmi ya yang menanyakan ya. Enggak, halo Mbak Nah, Asmi. untuk gimana? Ini suara kerja ya. Halo, Halo, cek. Aman sih Mas Oki. oke Nggak tahu oke, nih suara saya delay nggak nih di Mas Oki. aman, sih aman. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah, untuk kurikulum mereka ini sendiri, apakah ada pilihan ya terkait mata pelajaran yang ada hubungannya dengan vokasi, Mas? Mm-mm. Kira-kira ada nggak mata pelajaran pilihan terkait vokasi gitu di kurikulum Merdeka ini? Mata pelajaran terkait vokasi. Kalau Iya, capaian pembelajarannya ada juga sih untuk sebentar.
Ini saya harus baca details nih ya sekolah itu gitu. Ya. Mungkin lebih lengkapnya itu ada di buku saku ya Mas Oki ya. Iya, Saya juga udah sempat juga kirim website ya karena pertanyaannya kan sangat banyak ya. Mas Oki juga ya apa ya mengakomodir pertanyaan dari teman-teman juga sedikit kewalahan ya. Jadi teman-teman bisa cek juga di lamannya Kemdikbud ya. Saya sudah sempat kirim di kolom chat, bisa dicek kembali atau saya kirim ulang nih di merdekabelajar.kemdikbud.go.id ya. Jadi teman-teman bisa membaca di situ pertanyaan yang sering ditanyakan ya terkait kurikulum Merdeka ini. Oke, Mas Oki, ini udah tapi hampir gini 1 jam ya. SS, untuk terkait vokasi itu tetap ada capaian pembelajarannya. Jadi di sana juga dijelaskan fase-fasenya untuk teman-teman yang mengambil program vokasi SMK ya terutama ya. Dan Iya, untuk SMK SMK Mas. ya, jadi ada juga capaian-capaian pembelajaran yang memang disusun untuk program SMKS. Iya. Ini sebenarnya isu yang menarik sih Mas Oki karena kan Banget sih. bagaimana ya, bagaimanapun kan kita sekolah itu ya tujuannya memang selain mengubah pola pikir yang utamanya kan kita bisa mengubah pola pikir kan ya. Dan ya orang-orang di luar sana juga mungkin ada yang berharap setelah menamatkan pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas atau mungkin di SMK bisa langsung mendapatkan pekerjaan gitu. Iya, Apakah di kurikulum Merdeka ini diakomodir gitu untuk para lulusan SMK ini agar siap gitu menghadapi dunia kerja gitu Mas Oki? Atau seperti apa nih kalau data yang ada di saya nih, pengaturannya di kurikulum Merdeka? kalau data yang ada di saya ini di dokumen resminya, saat ini Indonesia itu kan memiliki sekitar 4 ribuan perguruan tinggi ya, dengan rata-rata lulusan SMA dan SMK adalah 2 sampai 3 juta per tahun. Sedangkan yang persentase lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu menurut dokumen ini adalah 38%. Dan oleh karena itu sekolah nih perlu juga mempersiapkan peserta didik atau siswanya yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk bekerja. Jadi itu juga perlu disiapkan oleh oleh sekolah apabila mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jadi mereka bisa langsung bekerja gitu. That's why ada mata pelajaran pilihan terkait vokasi. Oke, insya Allah terjawab ya teman-teman. Tadi sempat dijelaskan juga vokasi tetap ada ya, mata pelajaran yang terkait vokasi tetap ada gitu, dan tentunya mengakomodir ya teman-teman di tingkat sekolah menengah kejuruan ya Mas Oki ya. Iya, betul. Nah, untuk karena kita sudah hampir sejam ya obrolannya nih Mas Oki, mungkin Mas Oki ada informasi gitu ya terkait kurikulum Merdeka ini yang ingin disampaikan ke Sobat Negarian di rumah gitu ya. Mungkin tadi dari penjelasan Statement atau apa? dari penjelasan saya kan mungkin nggak terlalu details gitu ya, dan teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, itu bisa dipelajari di kurikulum.kemdikbud.go.id. Di situ teman-teman bisa lihat perbandingan kurikulum, informasi-informasi dokumen-dokumen resmi, unduhan, dan lain-lain. Kemudian untuk ibu bapak guru, silakan mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar yang bisa diunduh atau bisa diakses di guru.kemdikbud.go.id. Lalu ini kan mungkin teman-teman tahu Merdeka Belajar ya, sudah sekian episode gitu ya. Nah, repositorinya bisa teman-teman pelajari. Menariknya, pemerintah kan menyediakan buku elektronik secara gratis yang bisa diakses. Dan buku elektroniknya itu bukan hanya berupa PDF aja, tapi ada buku-buku yang interaktif. Nah, teman-teman bisa mengakses di buku.kemdikbud.go.id. Jadi, kita upayakan teman-teman bisa secara optimal mengakses laman-laman tersebut yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, Mas Oki, menarik ya. Aku ini udah 55 menit ya. Mas Oki mungkin punya pesan nih terhadap pendidik atau orang tua di rumah gitu.
untuk penerapan kurikulum merdeka ini gitu. Karena kan selain pemerintah gitu ya berupaya gitu mengakomodir ya agar kurikulum yang ada di Indonesia ini tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya ya, yang ingin dicapai ya. Mungkin ada pesan gitu harus melakukan apa gitu ya ke depannya agar kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Iya, sekolah bisa mengidentifikasi. Jadi sebenarnya kita sudah menyebarkan angket juga, angket kesiapan sekolah, dan bisa mempelajari juga melalui berbagai platform tadi untuk sama-sama kita untuk sekolah dan warga sekolah juga memutuskan akan menggunakan kurikulum yang mana. Intinya kolaborasi semua pihak sih, yes, dan apa satu tujuan dan satu visi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk anak-anak, untuk generasi Indonesia ke depan gitu. Oke. Ya, yang namanya perubahan itu pasti akan memunculkan apa ya keramaian ya Mas ya. Jadi agak riuh itu hal yang biasa ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan, entah itu kurikulum gitu atau apapun itu ya namanya perubahan itu pasti akan memunculkan reaksi ya dari orang-orang ya, dari masyarakat gitu. Dan tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Oki juga ya, ya orang tua juga harus mempelajari gitu ya terkait kurikulum merdeka ini sendiri gitu. Menarik Mas Oki, ini kayaknya memang cocoknya dibahas di webinar nih Mas Oki. Mungkin nanti tertarik gitu ya kita bikin webinar sendiri gitu membahas kurikulum merdeka ini gitu. Atau mungkin nanti bisa mengundang Pak Nino nih, Mas Oki. Waktu dan tempat mungkin nanti bisa dikondisikan ya. Iya, ntar buat teman negarawan Mengundang Pak Nino gitu ya. kita coba Dan ajukan ke beliau. iya, soalnya kalau membahas tentang kurikulum udah mau deket-deket beduk ya ini ya, udah mulai agak-agak kriuk-kriuk nih ya, udah bahasanya cukup berat ya kita yang membahas kurikulum dan mungkin pertanyaan sobat negarian masih cukup banyak ya. Cuman waktu kita terbatas, nanti kita akomodir mungkin melalui webinar aja gitu. Iya. Nah, kayaknya di kolom chat itu Niria bilang tuh, undang Pak Nino aja nih katanya. Salam dari fans Mas Oki. Siap. Boleh disampaikan nih ke Pak Nino. Insya Allah nanti sampai. Mungkin itu aja. Mas Nino. Ya, kayaknya banyak fansnya Pak Nino nih di kolom chat nih dari tadi. Iya dong. Ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Oki untuk sharing-sharingnya pada sore hari ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat sih Mas, karena netizen atau sobat negarian ya di luar sana mungkin banyak yang masih belum tahu ya terkait kurikulum baru ini ya, kurikulum merdeka gitu. Dan teman-teman bisa akses lagi ya kalau misalkan ada pertanyaan terkait kurikulum merdeka ini, silakan diakses melalui laman yang sudah saya kirimkan ya di kolom chat ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ngebeduk kita pada sore hari ini. Karena berhubung hari ini Hari Kartini nih Mas, memperingati Hari Kartini, aku juga mau ngucapin nih, selamat memperingati Hari Kartini buat teman-teman ya, terutama teman-teman perempuan ya, wanita di seluruh Indonesia gitu. Semoga tetap semangat berkarya dan berdaya ya dimanapun berada. Selamat Hari Kartini. Oke. Selamat Hari Kartini semuanya. Saya sebagai host ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tadi sempat ada ngelek-ngelek sedikit, wajar lah ya, jaringan gitu ya. Dan semoga obrolan kita pada sore hari ini membawa manfaat ya. Ada ilmu baru nih yang teman-teman dapat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Oki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang daerah Wita kayaknya udah siap-siap mau buka nih. Ya, yes. Thank you ya. Assalamualaikum. Ya, thank you. Waalaikumsalam.